Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada kita semua, para pengikut dan pencinta channel Ustadz Ridwan Official. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan dan akan membahas 4 amalan pada hari Jumat. Mungkin setiap kita pada hari Jumat mungkin menyia-nyiakan kesempatan yang mulia itu pada hari Jumat, padahal kita tidak mengetahui bahwa ada 4 amalan yang bisa kita laksanakan pada hari Jumat. Yang pertama, amalan yang kita lakukan pada hari Jumat adalah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama kita memberikan anjuran yang begitu luar biasa atas dasar hadis ini pada hari Jumat, agar supaya kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran surat Al-Kahfi. Tidak banyak, hanya 110 ayat. Kita baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada nur cahaya, akan menjaga daripada nur cahaya kita sampai Jumat yang akan datang. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini banyak waktu yang terbuang begitu saja, berlalu pergi dengan tidak berguna, tidak ada pahala sama sekali. Padahal kalau kita sempatkan diri kita, sempatkan waktu kita di hari Jumat ini untuk membaca Al-Quran. Apa sih keutamaan orang yang selalu baca Al-Quran? Rasulullah tegaskan dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat. Jadi ada syafaat Nabi, syafaat orang-orang yang soleh, dan ada syafaat Al-Quran. Kalau orang yang gemar dan rajin baca Al-Quran ketika di dunia, dia selalu bersama Al-Quran, dia luangkan waktunya untuk baca Al-Quran, maka kata Nabi, syafi'an li ashabi, di hari kiamat dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, sehingganya ridha Allah bersamanya, dan dia akan masuk surga Jannatul Firdaus. Maka kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu amalan yang pertama, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang kedua adalah kita bersedekah subuh. Jadi selesai sholat subuh, kita bersedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang miskin, anak yatim, walaupun hanya jumlahnya tidak besar. Maka jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang kita ini berpikir bahwa karena tidak tahunya daripada keutamaan dan manfaat sedekah itu, maka kita berpikir bahwa sedekah itu tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzilanil malakaini." Setiap
atau tidak ada satu hari ya, yang dilewati itu tanpa didatangi oleh kedua malaikat. Jadi pada waktu pagi itu ada dua malaikat yang turun ke muka bumi ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang didoakan oleh malaikat? Siapa yang didoakan oleh malaikat yang turun pada pagi hari itu ke permukaan bumi? Kata Nabi yang pertama, malaikat berdoa. Ya, dia bermohon kepada Allah, Allahumma a'ti mumtikan talafan. Ya Allah, berikan ganti terhadap harta yang dia sedekahkan. Jadi pada pagi itu, hari Jumat itu kita bersedekah walaupun hanya 5.000 rupiah atau hanya 10.000 rupiah, berapapun jumlahnya, kita akan didoakan oleh malaikat. Ya Allah, berikan ganti. Yang berdoa ini malaikat yang tak pernah buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan ganti terhadap hartanya yang dia sedekahkan. Dan malaikat yang kedua berdoa juga. Apa dan siapa yang dia doakan? Yang didoakan oleh malaikat yang kedua ini adalah dia bermohon kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran terhadap hartanya yang dia tahan. Jadi orang-orang yang menahan harta, tak mau bersedekah, tidak mau berbagi, ya, punya kelebihan melihat dan menutup mata dengan tetangga, orang miskin, anak yatim, dia tidak mau keluarkan hartanya, dia tahan hartanya, maka didoakan oleh para malaikat pada pagi hari itu untuk dimintakan kehancuran. Ya, hartanya banyak, tetapi harus keluar juga, tetapi di tempat yang tidak ada pahalanya sama sekali. Mungkin hartanya kemalingan atau datang penyakit, pergi ke dokter rumah sakit, membayar dokter puluhan juta, keluar juga itu harta, tetapi bukan di jalan yang ada pahalanya. Maka biasakan dan selalulah kita ini bersedekah, berbagi, apalagi pada hari Jumat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, amalan pada hari Jumat yang ketiga adalah memperbanyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, ya, para ulama kita terdahulu itu diceritakan, ulama Indonesia Syekh Hasim As'ari itu pada hari Jumat itu dia tidak membaca zikir, ya, tidak membaca zikir yang lain selain sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia khususkan pada hari Jumat itu untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan sholawat ini? Ya, apa keutamaan sholawat ini? Apa keuntungan sholawat ini? Karena orang itu tidak mau beramal karena tidak tahu keutamaan dan tidak tahu keuntungannya. Saya sampaikan sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla 'alaiha sholatan." Siapa yang membaca sholawat padaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa khuttat lahu sayyi'an. Allah akan tutup, Allah akan ampuni 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu darajat, dan diangkat oleh Allah 10 derajat kemuliaan. Jadi baru baca satu selawat, mungkin baru selawat pendek yang kita tahu, baca itu selawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah cukup. Kita ulang-ulang, ya, selama pada hari Jumat kita memperbanyak sholawat. Satu kali sudah 3 yang kita dapat, 10 kebaikan, diampuni 10 dosa, dan diangkat 10 derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saja terkadang lidah kita ini lebih mudah membicarakan aib orang, bicara perkara-perkara yang tak berguna, yang tak mungkin mendapatkan pahala, ketimbang daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apalagi pada hari Jumat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir amalan pada hari Jumat, yang keempat adalah kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat
1 jam sebelum masuk waktu maghrib. Ya, kira-kira mungkin jam 5. Ya, 1 jam sebelum waktu maghrib, jam 5 mungkin. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ doa kita makbul, ya, akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya orang-orang yang ada di Mekah, ya, kota Mekah dan Madinatul Munawwarah itu pada hari Jumat apabila sudah waktu jam 5 itu dikatakan oleh Syekh Ali Jabir, mereka itu sudah berbondong-bondong untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu jam 5 itu 1 jam sebelum azan maghrib dikumandangkan, disitulah doa yang makbul, ya, akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, niscaya Allah akan mengabulkan daripada permohonan. Jadi kita ini sekarang hari ini kita mungkin banyak orang yang, ya, tidak mau dan malas mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia hanya bisa mengandalkan daripada kekuatan dia, kemampuan dia, padahal dia tidak tahu dan dia tidak sadari bahwa kemampuan, ya, dan kekuatan dia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhtiar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 amalan ini kita bisa kerjakan, kita bisa amalkan, apalagi pada hari Jumat. Insyaallah kita semua bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, membaca surat Al-Kahfi tadi pada hari Jumat, kemudian sedekah subuh pada hari Jumat, kemudian memperbanyak salat pada Nabi dan berdoa pada 1 jam sebelum azan maghrib. Insyaallah kita semua senantiasa dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari gangguan iblis yang terkutuk. Melalui kesempatan ini juga saya pesankan kepada kita semua yang menonton channel ini, jangan lupa untuk mendukung daripada channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share video ini. Insyaallah kita semua bisa mendapatkan kebaikan bersama. Saya rasa sekian, terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.